kelihatan berantakan, tidak karuan. Sebagai santri atau siswa itu harus bersih. Kita tanamkan jiwa-jiwa bersih. Baik. Bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Atau kita absen dulu ya? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Terus? Siapa lagi? Berapa orang? 3. 3 orang. Berarti 3 orang yang tidak masuk ya? Ya. Absen dulu nih. Tadian, terus siapa? Denuadi. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan mempelajari kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk mengawali pelajaran kita pada siang ini, perlu sebagai anak bangsa wajib kiranya kita ketika belajar sejarah atau TKN kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kita berdiri. Kita sama-sama nyanyikan Indonesia Raya. Satu, dua, tiga, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak kolonialisme, penjajahan kolonialisme di Indonesia. Saya ada gambar, mungkin kalian kenal dengan gambar ini. Siapa ini? Patimura. Patimura ini berasal dari mana? Maluku. Kalau masalah uang, kalian selalu cepat. Kalau wajah-wajah uang kalian. Kalau yang ini? Siapa? Bukan. Kalau yang bawah ini pasti sudah keluar ya. Lihat gambar kapalnya di belakang. Bukan. Bukan Mendeles. Siapa? Tokoh yang berasal dari Spanyol. Pada minggu awal pertemuan kita sudah bahas. Siapa? Ferdinand Magellan yang berasal dari Spanyol. Jadi sekalian, kali ini kita belajar dampak. Kita sebagai anak bangsa memang secara dampak negatif memang jelas ada. Tapi tidak bisa kita pungkiri atau pandang sebelah mata kehadiran orang Eropa di sini itu atau di Indonesia ini membawa pengaruh besar kepada peradaban Indonesia. Ya. Datangnya orang-orang Eropa ini salah satu contoh umpamanya dampaknya dalam bidang pendidikan. Dia memperkenalkan pendidikan formal sehingga sekarang ini kita dapat menikmatinya. Ada juga kebun raya Bogor umpamanya. Kemudian pembangunan jalan raya. Orang-orang Eropa yang memperkenalkan itu semua. Tidak bisa kita pandang sebelah mata. Memang banyak dampak negatifnya, tetapi ada juga dampak positif. Gitu. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menganalisis kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Danles, kemudian Raffles, kemudian kalian dapat membandingkannya nanti kebijakan Raffles mana, kebijakan Danles mana. Kemudian yang keempat diharapkan kalian dapat menganalisis dampak penjajahan kolonial di dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Ini ya sekalian, saya ada tampilan yang perlu nanti kalian cermati ya. Kemudian setelah kalian menonton, kemudian kalian mencari materi selain dari materi yang sudah saya kirimkan lewat grup atau KBM ya. Kalian buka HP untuk mencari materi lainnya lewat internet. Kemudian nanti kalian membuat review sejarah terkait dengan nanti kelompok yang sudah kita bagi ya. Kalian membuat satu kelompok satu review sejarah itu yang kalian kumpulkan untuk dinilai. Review sejarah itu maksudnya kayak resume atau bahasa lainnya rangkuman gitu kan. Itu yang kalian buat nanti satu kelompok satu review. Saya ada tampilan. Oh ya, saya letak dulu. Kita pakai pengeras supaya kedengaran. Ini laptop saya lagi ada virusnya, ini sehingga tidak begitu terdengar suaranya. Nah, ini ada alat bantu yang kita gunakan untuk pembelajaran kita siang ini supaya menarik. Oke, relax saja ya. Salam berdekat.
juga untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Daedalus dan Raffles di Indonesia. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 untuk mata pelajaran IPS dan juga untuk kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah masa pemerintahan Daedalus di Hindia Belanda. Ini merupakan Daedalus. Nama lengkapnya adalah Herman Willem Daedalus atau sering disebut sebagai Sang Marsekal Guntur atau Jenderal Mas Galak karena kekejamannya. Daedalus merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Belanda pada saat itu diduduki oleh Prancis. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis, kemudian menunjuk adiknya, yakni Louis Bonaparte, untuk mendirikan Republik Bataaf di Belanda. Louis Napoleon kemudian memerintahkan Daedalus untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Adapun tugas utama dari Herman Willem Daedalus yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris serta membenahi administrasi di Pulau Jawa. Adapun kebijakan-kebijakan Daedalus di Hindia Belanda antara lain dalam bidang politik, merubah sistem pemerintahan tradisional menjadi modern. Kemudian Daedalus menjalankan pemerintahan militeristik yang sentralistis, membagi wilayah menjadi 9 prefektur yang dipimpin oleh seorang presiden dari orang Belanda, kemudian menunjuk para bupati tanpa konsultasi kepada raja, kemudian menghapus kerajaan Banten dan Cirebon. Adapun bidang ekonomi, salah satunya adalah membangun jalan dari Anyar Panarukan. Awalnya ini untuk memperlancar pos, kemudian nanti digunakan untuk memindahkan pasukan dan juga mengangkut hasil-hasil produksi. Kemudian menaikkan gaji pegawai, ini tujuannya adalah agar tidak terjadi korupsi. Kemudian melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh VOC, misalnya saja adalah penyerahan wajib. Kemudian tetap melaksanakan perayaan stelsel, yaitu penanaman kopi di daerah Priangan, serta menjual tanah ke pengusaha swasta. Selanjutnya kebijakan Daedalus dalam bidang sosial yakni melakukan pemberantasan korupsi, melaksanakan kerja rodi atau kerja paksa dalam membangun jalan Anyar sampai Panarukan, kemudian melarang untuk memberikan upeti kepada raja, mulai mengikis kekuasaan raja, diterapkannya sistem hukum model Eropa, kemudian memberlakukan pengadilan keliling, serta menerapkan hukuman mati. Dalam bidang militer, dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, antara lain membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, membangun pangkalan armada laut di Anyar dan Ujung Kulon, membangun benteng pertahanan, menambah pasukan dari orang Indonesia. Adapun perlawanan terhadap Daedalus ini terdapat di Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Kornel atau Pangeran Kusuma Dinata. Selanjutnya adalah pertentangan dengan Sultan Banten yang mengakibatkan Banten kemudian dihapus. Pertentangan dengan Kesultanan Mataram dengan menggunakan politik divide et impera atau adu domba antara Sultan Hamengkubuwono II yang dipecah kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daedalus digantikan oleh William Jensen. Adapun faktornya karena Daedalus menjual tanah kepada pihak swasta, memerintah dengan sangat kejam, ditarik untuk menjadi panglima di front pertempuran lainnya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Nama lengkapnya adalah Thomas Stamford Bingley Raffles. Ini memerintah Indonesia berdasarkan kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811, yang mana wilayah Hindia Belanda menjadi daerah kekuasaan Inggris. Kemudian Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda mewakili pemerintah Inggris. Pada tahun 1815 Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vandal. Setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda, Raffles pernah menjabat menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu dan akhirnya Raffles mendirikan kota Singapura. Selanjutnya kebijakan Raffles di Indonesia dalam bidang pemerintahan misalnya saja membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, kemudian bupati dijadikan sebagai pegawai negeri, kemudian menaklukkan beberapa raja yang menentang pemerintah Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi yakni menerapkan sewa tanah atau land rent ini dengan anggapan bahwa tanah merupakan milik negara, kemudian melakukan monopoli negara, meletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan, dilakukan perdagangan bebas dan penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Adapun dalam bidang sosial, menghapus perbudakan, melakukan banyak penelitian, membuat buku History of Java. Seperti halnya Daedalus, Raffles juga mengurangi kekuasaan raja. Kemudian pada masa Raffles, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Adapun peninggalan
Java, kemudian memberikan bantuan kepada John Freewood untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Raffles juga mendukung untuk pendirian Batavia Genossect, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi, kemudian dirintis kebun raya Bogor, serta penemuan kembali Candi Borobudur. Di sini terdapat perbedaan kebijakan Daedalus dengan Raffles, antara lain yang pertama, kalau Daedalus tadi membagi wilayah menjadi 9 prefektur, kalau Raffles itu menjadi 16 karisidenan. Sama sebenarnya karsidena dengan prefektur. Kemudian Daedalus menerapkan monopoli perdagangan, sedangkan Raffles menerapkan konsep perdagangan bebas. Kemudian Daedalus rakyat dijadikan sebagai budak pada perkebunan, sedangkan Raffles rakyat dijadikan sebagai pekerja pada perkebunan. Daedalus menjual tanah kepada pihak swasta, sedangkan Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Di sini peran bupati menjadi kepanjangan tangan pemerintah, sedangkan di sini peran bupati diperkecil, desa menjadi unit administrasi pemerintahan. Demikianlah materi mengenai pemerintahan Daedalus dan Raffles di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, saya ada tes yang perlu kalian jawab. Ya, silakan dijawab dulu. Oke. Silakan dijawab dulu ya. Ini untuk menguji pemahaman kalian yang sebelumnya mungkin kalian pernah belajar di kelas 10 atau di MTS tentang materi ini. Sebelum kita lanjut ke materi ini, sudah? Yang tak paham silahkan ditanyakan. Ada yang bertanya? Sudah? Kalau sudah saya cabut. Silakan dikumpulkan bagi yang sudah. Baik, perhatikan. Kita kembali ke pembelajaran. Kita masuk ke bagian inti. Tadi sudah kalian tonton, ada gambar, ada video sebagai pengantar. Materi kita adalah yang patut kalian cermati kembali adalah dampak dari penjajahan orang-orang Eropa di Indonesia ini. Ada beberapa sendi kehidupan, masalah ekonomi dulu. Jelas ya? Ya. Kita besarkan dikit. Ekonomi, dampak yang diakibatkan oleh penjajahan orang-orang Eropa itu adalah
turunnya tingkat kesejahteraan karena eksploitasi sumber daya alam, mengenal sistem ekonomi uang, komoditas ekspor seperti kopi, teh, tembakau, dan lain-lain. Nanti kalian cari materi lain sebagai pengayaan dari internet maupun literasi yang lain. Kita fokus ini politik, berkurangnya pengaruh kemudian budaya, Berkembangnya kebudayaan yang sosial, yang terakhir pendidikan, munculnya kaum terpelajar. Ini makanya kalau kalian mau tidak lagi ditindas oleh orang, maka kalian harus rajin belajar. Karena pendidikan itu melahirkan orang-orang terpelajar, orang cerdas. Dan kalian jangan maksudnya Senin Kamis, kalian harus belajar. Pertanyaannya adalah, kira-kira ada enggak yang masih utuh atau kalian pernah melihat bukti dari dampak atau bisa kita katakan bukti nyata dari itu kehadiran orang Eropa di Lombok, ya peninggalannya maksud saya. Bukti nyatanya apa? Ada enggak? Ada yang enggak tahu? Ada yang tahu? Di mana? kayak ulang tahun. Kota Tua Ambar? Ada lagi? Ada banyak sekali di Lombok. Sade, Cakra apa kemudian Cakra? Masa ada tahu? Di Cakra itu adanya gereja, bahwa adanya penyebaran agama Kristen, Katolik. Kan begitu. Banyak lagi. Apalagi bangunan tua. Apa? Jembatan Mayur. Di mana itu? Ada yang bisa membuktikan? Adanya budaya ulang tahun. Nah, yang nyata. Yang nyata. Peninggalannya ada. Ada yang bisa? Patung mana? Di mana? Patung sapi di Narmar itu kemarin kali itu. Baik, jadi ada sekalian, ini materi kita. Nanti kalian silahkan saya bagikan kalian lembar kerja siswa atau yang disebut dengan LKPD. Silakan kalian buat sebuah review sejarah, ya, review sejarah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, yang sudah kita bagi kemarin. Ini LKPD yang tinggal kalian jawab saja. Masalah reviewnya kemarin kan sudah kalian sudah kalian diskusikan di beberapa 5 hari kemarin sudah kalian diskusikan. Tinggal kalian mana yang kurang tinggal ditambahkan doang kan reviewnya. LKPD-nya tinggal dijawab doang. Silakan.
Karena ada di jadwal ya kegiatan kita, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Jadi saya rasa review yang saya minta kemarin sudah selesai, tinggal kalian setting bagus, artinya mana yang kurang tinggal kalian tambahkan setelah kita belajar ini. Kadang-kadang kan literasi yang kalian gunakan beda dengan yang kelompok lain, atau materi yang saya tampilkan setelah menonton video atau setelah melihat tampilan materi itu ada yang perlu kalian tambahkan. Silakan. Jangan lupa judul yang kalian buat itu yang besar ya, judul, kemudian paragrafnya kalian harus perhatikan paragrafnya supaya enak. Nomor 2 sudah? Oke. Kalau tidak ada ditambahkan ya tidak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Pokoknya review yang sudah dibuat-buat sudah final, tidak apa-apa. Bagi yang ingin menambahkan setelah penyampaian materi tadi, silakan saja ditambahkan. Bagi yang tidak perlu ditambahkan tidak apa-apa, asalkan nanti kalian dapat mempresentasikannya. Jadi nanti setelah ini, bagi kelompok yang sudah selesai siapkan diri untuk presentasi. Nanti ini kelompok 1 umpamanya mempresentasikan hasil yang itu reviewnya, kemudian nanti kelompok lain bertanya. Jangan bacakan ya, jangan bacakan semuanya, itu lama kita. Inti-intinya saja. Umpamanya dalam bidang politik adanya perubahan birokrasi di pemerintahan ini. Oke? Nanti ada pertanyaan berikutnya itu intinya saja.
Kalau kamu baca semuanya itu lama sekali kita. Jadi intinya saja. Bahkan bila perlu tidak perlu bacakan, langsung pertanyaan boleh. Tapi lebih baiknya adalah sedikit yang kalian baca. Intinya saja. Nanti kelompok lain yang bertanya, kalian langsung menanggapi. Tapi ingat, juru bicaranya jangan 1 doang, mungkin 2 atau 3, boleh. Pertanyaan jangan 1 doang, 2 atau 3 boleh. Oke? Sampai dengan artinya kita silang bergantian, semua kena giliran. Paham kalian? Sudah dari semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 presentasikan. Jangan baca semuanya, intinya saja. Nanti pertanyaan yang muncul dari teman-temannya atau kelompok lain. Jangan sampai saling membelakangi, geser diri. Kalau memang membelakangi teman, geser ya. Kalau enggak apa-apa. Silakan. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok 4 ingin menyampaikan hasil daripada diskusi kami tentang dampak penjajahan Eropa di Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, untuk dampaknya ini saya akan langsung saja ke dampaknya ya. Jangan siapkan pertanyaan. Baik. Yang pertama itu pendidikan dalam bercocok tanam. Kedua, adanya kaum terpelajar. Kemudian berikutnya itu ada kaum birokrat dari pribumi. Dan terakhir, bangsa Indonesia bisa belajar dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja pada masa itu. Silakan, ada pertanyaan? Kelompok 1, 2, 3. Ada? Silakan kelompok 1. Bagaimana dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik? Bagaimana dampak penjajahan Belanda dalam bidang politik? Politik atau pendidikan? Tadi pendidikan tapi Pendidikan. dapat. Nah, saling ganti-ganti. Pendidikan. Saya Pak. Dia dapat pendidikan. Tadi dulu. Ada? Kalau belum ada pertanyaan, kelompok 3. Pertanyaannya dari kelompok 3 yaitu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda? Oke, bagaimana perkembangan pendidikan pada masa Belanda? Itu yang sudah kamu buat. Ada? Silakan, yang kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 4 sudah, kalau sudah ketemu jawaban. Berdiri boleh. Jangan membelakangi ya. Geser posisinya. Geser. Maksud saya kamu saja yang berdiri di sini. Situ udah. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Mana kelompok 3? Ada tangan malam baru? Cukup.
Kasih plus dulu. Ada lagi? Kelompok 1 sudah ketemu? Kelompok 1. Silakan nanya, enggak usah malu-malu. Buktikan bahwa Raffles sangat memperhatikan bidang ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya di Indonesia. Buktikan bahwa Raffles Sangat memperhatikan Iya. bidang ilmu memperhatikan pengetahuan. bidang budaya, pendidikan dan budaya. Iya, Raffles itu orangnya cerdas, dia budayawan, dia berpendidikan. Silakan kelompok 4 kalau sudah ketemu. Buktinya itu bahwa Lihat dulu temanmu, siapa tahu tidak dia mendengarkan. Oke. buktinya itu bahwa Raffles sangat memperhatikan bidang ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya di Indonesia. Beberapa buktinya yaitu adanya buku hasil karya Raffles berjudul History of Java. Kedua itu Raffles aktif dalam mendukung perkumpulan ilmu pengetahuan dan budaya yang bernama Batavia Village juga. Sudah? Kelompok 1 gimana? Siap. Kasih plus. Terus. Kita ganti kelompok 2. Presentasikan. Dapat materi apa? Dapat dalam bidang apa? Sosial. Sosial. Bagus. Sosial. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang sosial. Oke. Dampaknya itu yaitu adanya penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia dan adanya pemerataan penduduk di Indonesia. Ada juga namanya munculnya kebudayaan Indis. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan kelompok 4 dalam bidang sosial. Sebutkan Oke, kelompok 4 silakan lanjut. sebutkan dampak kolonialisme dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia. Sebutkan dampak penjajahan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. Dampaknya itu yaitu adanya interaksi antara bangsa Barat dengan masyarakat pribumi Indonesia. Pada masa kolonial menimbulkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu satu misalnya runtuhnya kekuasaan feodal di Nusantara. Kalau dampak negatifnya munculnya praktik rasialisme oleh bangsa Barat. Mana kelompok 4? Pas. Plus. Kelompok 2? Kelompok 3. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kelompok 1? Hah? Ada? Tanya. Silakan, masalah sosial. Dalam konteks sosial, pemerintah Belanda telah menjalankan kebijakan yang diskriminatif. Coba jelaskan dan bagaimana pendapatmu tentang kebijakan itu. Kebijakan diskriminatif. Kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda salah satunya ialah memandang perbedaan warna kulit. Bagi Belanda, mereka berkulit putih merupakan kelompok kelas 1 dan kaum asing dari timur merupakan kelas 2. Sementara kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 2 atau kelas paling bawah. Adanya kebijakan tersebut sangat menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang terjajah. Kebijakan tersebut membuat masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan hak-hak yang layak. Super. Kelompok 1, presentasi. Silakan kelompok 1.
Silakan kelompok 1. Kelompok 1 dalam bidang apa? Politik. Politik, bagus. Perhatikan kelompok yang lain. Singkat-singkat saja, supaya kita tidak kehabisan waktu. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik adalah kuatnya pengaruh pemerintah kolonial Belanda pada penyelenggaraan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, seperti ikut campur dalam mengatur kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh raja, mengubah struktur pemerintahan kerajaan, serta memusatkan kekuasaan di Batavia. Selain itu, dampak dari penjajahan Belanda pada bidang politik dapat dilihat ketika Belanda mengambil alih wilayah kekuasaan berbagai kerajaan di Indonesia. Dampak penjajahan Belanda di bidang politik juga dapat dilihat pada perubahan kelas sosial masyarakat Indonesia, baik masyarakat kalangan istana maupun rakyat biasa, yakni kelas sosial raja dan keluarga raja yang sebelumnya kedudukannya berada pada kelas atas berubah turun kelas menjadi berada pada kelas sosial terbawah, dan rakyat Indonesia dari kalangan tuan tanah dan para pedagang yang sebelumnya menduduki kelas sosial menengah kedudukannya berubah menjadi turun pada kelas sosial terbawah. Silakan, ada pertanyaan? Kelompok 3. Ada. Oke, silakan. Pertanyaan itu, dengan dilaksanakannya politik etis di Indonesia telah membuat perubahan yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba jelaskan maksud dari kebijakan. Coba ulangi apa pertanyaan? Dengan dilaksanakannya politik etis di Indonesia telah membuat Politik etis. perubahan yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba jelaskan perubahan yang signifikan Oke. bagaimana. Jelaskan perubahan setelah adanya politik etis itu. Ada 3 program besar yang dibuat oleh politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. 3 program tersebut berhasil membuka kesempatan masyarakat untuk bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Adanya program irigasi membuat masyarakat bisa mudah dalam melakukan budidaya karena adanya ketersediaan air. Sementara dalam bidang edukasi, politik etis membuat masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Gimana kelompok 3? Oke, super sekali. Kelompok 4 ada? Oke, lanjut kelompok 4. Bagaimana struktur pemerintahan zaman Belanda? Adakah pengaruhnya dalam struktur pemerintahan RI sekarang? Struktur pemerintahan. Yang ditanyakan ini politik. Struktur pemerintahan. Ayo, siapa saja boleh jawab. Jawab ya, silakan. Struktur birokrasi pemerintahan. Ya, suara besar ya. Iya. Silakan. Bupati, Terus, Bupati, Pedana, asisten Pedana, terus. Presiden, Artinya, umpamanya bupati sekelas dengan apa dulu kan? Silakan. Presiden, asisten Presiden, Terus, kontrolir, asisten kontrolir. itu bahasa lama itu. Silakan. Terus, lanjut. Kekuasaan tertinggi saat itu dipegang dan diatur oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Namun demikian dalam hal tertentu pemerintah Hindia Belanda banyak menggunakan jasa pihak pribumi dalam pelaksanaan struktur pemerintahan. Mana kelompok 4? Oke. Mantap. Kasih plus dulu. Kelompok 3 belum? Kelompok 3. Di sini saya kelompok 3 akan mewakili, yaitu pertanyaannya bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia
Silakan, ada pertanyaan? Kelompok 2? Masalah ekonomi? Ya. Silakan. Kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kelompok 2. Jangan rebutan ya. Kelompok 2, silakan. Praktik apa yang diterapkan oleh kultur stelsel atau masa tanam paksa? Praktik apa yang diterapkan kultur stelsel dalam tanam paksa? Ya, ini berkaitan masalah perekonomian. Silakan. Ya, silakan. Katanya di Indonesia pada masa yang dia belajar ekonomi, uang boleh diterapkan pada kultur stelsel atau masa tanam paksa. Penggunaan sistem ekonomi uang boleh menyebar pada masa penjajahan Belanda, seiring dengan berlakunya sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Bernhard van der Capellen pada tahun 1930-an. Terus? Dengan sistem ini penjajahan Belanda membuka perkebunan di wilayah pedalaman seperti perkebunan teh, gula, kopi, dan karet. Dengan perkebunan ini penjajah Belanda memaksa petani untuk bekerja di perkebunan ini. Sebagai upah mereka diberikan uang meski dengan jumlah yang tidak padat dengan kerja berat di perkebunan ini. Oke, mantap. Silakan. Kelompok 1 ada? Satu pertanyaan lagi ya. Orang sudah azan. Sebutkan dampak kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi. Sebutkan ulang dampaknya. Silakan. Yang tadi kamu baca. Dampak ulang. Apa? Bacakan ulang. Dampak positifnya itu masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. 2. Diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. 3. Munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal luar. Dampak negatifnya itu bangsa Indonesia banyak yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena kebijakan yang menindas. 2. Runtuhnya sistem ekonomi tradisional Indonesia sehingga adanya monopoli perdagangan yang bangsa kolonial dan yang menguntungkan. Oke, kasih plus dulu. Baik, kalau sudah semuanya kelompok dapat giliran, silakan kumpulkan hasil reviewnya. Mari kumpulkan dulu. Oke, reviewnya. Kelompok 4 sudah? Perhatikan, saya kasih kesempatan untuk melihat dulu nih. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 kasih contoh-contoh dulu nih. Belum ada ini contoh. Bila perlu kayak keliping lah, kasih gambar supaya jelas contohnya ya. Kelompok 2 paragrafnya yang jelas ya. Ya. Deduktif, induktif atau induktif deduktif. Kelompok 2. Kelompok 3 ini untuk perbaikan ke depannya nih. Ulasan materinya
supaya lebih terperinci lagi kelompok 3. Kelompok 1 ini kalau saya lihat masih ini ya, perlu literasi yang lain. Kelompok 1, oke? Jadi tidak ada sih yang salah fatal, cuman sekilas saya lihat ini kelemahan-kelemahan yang perlu kalian benahi untuk diskusi berikutnya. Secara umum ini sudah bagus, tidak ada yang fatal. Oleh karena itu, kalian sekalian perlu kita kasih plus dulu karena hasil reviewnya ini sudah agak membaik. Kita kasih plus dulu. Adik sekalian, karena ini jam sudah zuhur ini ya. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita. Untuk menyimpulkan, silakan. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, dari kelompok 3. Siapa namanya? Bisa, silakan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu dampak dari penjajahan Belanda di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga perbandingan pemerintahan pada masa Raffles dan juga Deandel, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Raffles dan Deandel. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang kenal ini? Ya. Ini kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor ini adalah hasil dari karya Raffles. Ini Borobudur ini pernah ketika Raffles datang, Borobudur ini ditutup dengan salju es. Konon anak buahnya diminta oleh Raffles mencari obat untuk anggotanya yang luka. Dia mencari ke atas bukit atau gunung. Ketika dia mengambil tumbuhan yang sebagai obat, orang ini jatuh. Sehingga es itu pun ikut runtuh sedikit. Ternyata di dalam es itu terdapat bangunan purbakala. Dilaporlah ke Raffles, sehingga Raffles datang. Ternyata dari puncak itu adalah bangunan candi yang begitu megah. Sehingga oleh Raffles semua salju itu dibersihkan. Begitu indahnya Borobudur sampai sekarang. Itu pada masa Raffles. Sehingga Raffles begitu cinta dengan Jawa. Oleh karena itu Raffles menuliskan sebuah buku yang berjudul History of Jawa. Dia cinta karena budaya orang Jawa itu tinggi dengan ditemukannya Candi Borobudur. Kalau yang ini ada yang kenal enggak? Ini jembatan mana ini? Ini jembatan gantung Lembang. Tuh, Lombok Barat, Drum. Wilayah kalian, jembatan Drum ya, Lembang. Kemarin Pak Guru pernah ke sini, kita foto-foto. Jembatan ini, ada sekalian, jembatan ini tidak hanya sekedar jembatan. Lihat samping kiri kanan, itu saluran irigasi yang menghubungkan daerah yang satu ke yang lain. Kalau orang turun dari Lembang, masuk ke jembatan, terus masuk ke Drum, masuk ke seluruh wilayah Lombok Barat dan Mataram. Ini jembatan pada masa Belanda. Masih kuat nih. Jadi kita foto-foto di sini dong. Lihat. Siapa ini? Kan? Nah, ini terkait dengan materinya kelompok 1 tadi. Masalah irigasi. Tahu kalian ini? Tahu dia, benar nih. Presak nih.
Narmada. Saluran irigasi yang terkenal dengan 1000 tangga. Dia kiri kanan ini irigasinya sejenis pipa atau kalau bahasa kita yang sekarang pipa besi itu, ya, panjang sampai dikenal dengan pokoknya 1000 tangga lah. Itu masih sampai sekarang. Ini orang Belanda. Masih digunakan oleh masyarakat kita di wilayah Narmada. Ya. Sehingga awalnya saya katakan kita tidak boleh melihat dengan mata sebelah. Memang banyak dampak negatifnya, tetapi banyak pula dampak positif. Ini yang masih kita rasakan. Paham kalian? Kalau paham, saya ingin tahu kepahaman kalian. Saya ini kalau tadi ada pretest, sekarang ada post-test, ya, yang perlu kalian jawab. Oke, mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari pretest. Oke. Oke. Ini post-test yang perlu kalian jawab semua. Oke. Ya. Untuk melihat kemampuan kalian setelah pembelajaran selesai. Jawab dulu ya. Jadi senang kita ya kalau kalian rata-rata paham belajar di rumah. Jadi ketika pembelajaran di sekolah, tinggal kalian berapapun pertanyaan, bagaimanapun sulitnya, gampang kalian jawab kalau memang sudah belajar di rumah seperti ini. Diskusi kelompok di rumah, buat review kah itu, makalah kah itu, atau membuat clipping, boleh-boleh saja. Yang jelas pasti kalian membaca materi yang akan kalian buat itu, sehingga ketika pembelajaran seperti yang tadi, tinggal kalian menjawab saja apa yang ditanyakan teman-temannya, sudah kalian siapkan. Seperti itulah kan, sama dengan makanan. Kalau sudah siap, tinggal kita makan saja. Enak kan? Enak. Kayak gitulah kalian. Sudah? Kalau sudah, saya tarik lagi untuk dinilai. Oke. Yang betul semua 100. Itu sudah. Kalau sudah betul 80 ya. Kalian baik. Ada sekalian, diskusi kita kalau saya koreksi adalah pertama perlu kalian tingkatkan budaya membaca. Oke? Membaca. Kemudian pertama mencari materi sebanyak-banyaknya, literatur yang banyak, buku paket, kemudian internet, kemudian apa lagi? Atau majalah atau media lainnya. Ini satu ya. Jadi kalian harus memperbanyak membaca. Masalah diskusi sudah saya acungi jempol. Tinggal kalian menambahkan wawasan itu, mencari literasi yang sebanyak-banyaknya. Itu saja kelemahan kalian pada pertemuan kita, diskusi kita ini adalah literasi sebanyak-banyaknya. Ini yang masih kurang saya lihat. Oke, kalian masih fokus pada materi yang sudah saya kirim dari KBM dan materi yang saya sebutkan. Silahkan kalian mencari yang bebas, kalian mencari di mana saja, silakan saja. Sekarang ini adalah zaman milenial, zaman IT, manfaatkan IT sebaik-baik mungkin. Baik, untuk minggu depan ada sekalian kita lanjutkan materi
apa namanya? Setelah ini dampak lanjut ke peran tokoh-tokoh nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu minggu depan. Paham kalian? Oleh karena itu silakan kalian mencari materi sebanyak-banyaknya. Nanti saya suruh kalian membuat sebuah biografi. Oke? Biografi salah satu tokoh. Jangan sampai ada yang sama. Satu tokoh kan banyak tokoh kita, tokoh nasional. Oke, ada tokoh daerah, ada pahlawan nasional, pahlawan agung. Oke, kalau sudah sekalian kita cukupkan. Ini sudah hampir jam 1 ini. Minggu depan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.